Avometer berapa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. 196 di blink 194. Angka di blink lebih mirip sama angka di avometer. Apa yang terjadi di saat kapasitor ini charging? Arus ngalir dari sini, maka arus ngalir setelah resistor 1 mega itu nggak ke sini 10K. Dia ke kapasitor dulu sampai penuh. Rangkaiannya jadi berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Kemarin kita udah bahas secara skematik bikin voltmeter dengan Node MCU. Jadi kita bridge dulu tegangannya, habis itu kita pakai voltage divider, terus kita pakai kapasitor buat memfilter, kita kasih zener buat memproteksi. Kali ini kita akan bahas sedikit, mungkin ada revisi dan sebagainya, ada hal-hal yang harus di detail. Setelah itu baru kita ukur tegangan yang keluar dari soket 220, kita bandingin. Kebetulan saya punya voltmeter sama kWh meter, kita bisa catat datanya. Setelah itu kita bikin rangkaiannya dan kita program, kita baca, kita bandingkan. Setelah kita bandingkan, terakhir baru kita bahas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau catatan-catatan. Oke, kita mulai aja. Oke, kemarin rangkaian kita seperti ini. Ini kita punya bridge rectifier, live-nya di sini, netralnya, arahnya ke sini. Jadi arus yang ngalir dari live, misalnya di sini dapat 220, kan dia ada 3 tuh. 220 minus ya maksimum 308 atau berapa lah. Sini kita dapat positif. Terus kita kasih resistor 1 mega, kita kasih kapasitor. Dari sini dia ngalir ke sini. Bukan ngalir ke situ ya. Maksudnya saat dia dapat 220, arusnya ngalir dari sini. Ini dia nggak bisa ke sebelah sini karena ada blok dioda, maka ngalirin sini, maka dia dapat positif. Nah, ini ada resistor, tegangannya dibagi, ini namanya voltage divider. Ini kita kemarin bikin 10K. Di sini kita dapat A0, di sini ground. Nah, pembacaan ini yang perbandingannya antara voltage divider ini. Ini 10-10 berarti 1 banding 10 banding 1000 tambah 10 sama dengan 1 banding 101. Rasionya begitu. Ada beberapa hal yang harus kita koreksi atau kita review. Pertama, anggap kita belum ada zener. Apa yang terjadi di saat kapasitor ini charging? Arus ngalir dari sini, maka arus ngalir setelah resistor 1 mega itu nggak ke sini 10K. Dia ke kapasitor dulu sampai penuh. Rangkaiannya jadi berubah. Rangkaiannya itu jadi begini. Nah, 1 mega ini 308 volt lah kita bilang maksimum. Nah, ini A0, terus di sini ground, terus di sini balik sana. Kira-kira apa yang terjadi saat masuk nih ke Node MC? Ambiar. Makanya kita kasih zener. Tujuannya zener itu salah satunya itu. Kita kasih zener dioda di sini. Apapun yang terjadi, tegangannya masih 3,3 volt. Memang sih dia ngisi ini dulu, setelah dia ngisi penuh baru bercabang. Cuma kan pasti ada fase mikrosecond itu yang ambiar ke sini. Sebelum dia kebagi di sini, dia bablas dulu sini. Soalnya listrik bolak-balik itu antara tegangan dan arusnya, apalagi ada kapasitor, itu ada fast difference, ada perbedaan sudut. Cuma kita nggak usah bahas itu terlalu detail, nggak usah. Kita bahas tentang protektifnya aja. Makanya kita kasih zener di sini. Nah, waktunya ini berapa lama? Ini poin kedua. Kita bisa hitung. Di layar ada time constant kalkulator. Ini buat ngukur berapa lama kapasitor ini di charge. Dengan asumsinya ya semuanya konstan ya. Saat kita nggak kasih zener, ini tegangan tentu maksimum ya. Tapi harus bolak-balik itu agak funky. Tegangannya itu kan begini. Ini kita ada rectifier. Dia naik. Jadi nggak konstan 300 sekian volt. Dia dari 0 naik pelan-pelan. Jadi charging time ini agak-agak membingungkan. Ya nggak apa-apa. Berarti ini apapun yang terjadi, tegangannya nggak maksimum dari 3,3 volt. Kita masukin ini 3,3 volt. Terus kapasitannya kemarin kita itu 0,1 mikrofarad. Load resistannya di sini 1 mega. Ya kalau awal kan nggak ada, cabangnya ini nggak ada. 1 mega ohm. Tuh 0,1 detik. Chargingnya ini 0,1 second. Kita lihat data sini. Ini kan kita udah bahas. Ini kalau 50 Hz, panjangnya ini 20 milisecond. Sementara chargingnya itu 0,1 second atau 100 milisecond. Artinya, untuk kapasitor 0,1 mikrofarad ini penuh, perlu 5 kali gelombang. Sementara kan kita mau mengukur yang halus-halus ini kapan kita nemunya. Oke, reviewnya saya turunin ini. Ini saya nggak mau pakai 0,1 mikrofarad. Saya turunin jadi 10 nanofarad atau 0,01
mikrofarad. Coba kita hitung, kalau kita masukin angka segitu berapa lama dia charging time-nya? 0,1 turun jadi 0,01 second, berarti 10 milisecond. 10 milisecond berarti setengah. Nyampe sini dia penuh. Cuma pertanyaannya, nyampe sini dia penuh kan dia turun nih 0 lagi, berarti ya kemungkinan akan ada nilai yang berubah. Nah, konsekuensinya ntar nih proses ini, voltage dividingnya ini pasti akan lari. Nah, itu mungkin bahas tentang apa namanya, tentang ya resistor itu kan kalau harus bolak-balik dan sebagainya itu ada reaktan, ada impedans segala macam. Mungkin bisa disimulasiin pakai Proteus atau apa. Kebetulan saya nggak punya, komputer saya nggak muat untuk install simulator. Coba aja dihitung gimana fenomenanya nih, kenapa nilainya nggak 1:101. Misalnya kita bikin rangkaian sini model kayak gini, berapa tegangan di anol yang kita dapat? Masukin aja nilai maksimum misalnya 300 volt. Berarti ini saya rubah. Itu poin pertama tentang resistor kapasitor sirkuit. Kedua, sebenarnya saya nggak mau pakai 1 mega, saya mau pakai 500. Jadi di sini 500, di sini 500. Cuma kebetulan saya nggak punya, jadi di video pertama saya bikinlah ini rangkaian 1 mega. Tapi saya pikir kalau saya cuma taruh 1 meganya di sini, berarti ground ini jalan tol nih. Kan gini, misalnya 220 ngalirnya begini ke sini. Kalau dia minus 220 berarti arah arusnya itu ke sini, berarti disedotlah dari netral naik ke atas sini, dari netral ke atas sini, balik sini, naik ke atas ke situ. Jadi 220 itu begitu. Nah, ground berarti kalau nggak ada hambatan di sini, ground ini nggak nol, ground ini bisa lebih tinggi. Ntar saya demoin kenapa ground ini lebih tinggi. Ini bisa bablas ke sini nih, tas. Ground ini otomatis ground sama N connected. Kemarin ada yang kasih tahu saya, dibilang oh ini bahaya nih. Emang bahaya kayak gini. Makanya saya pengujian saya nggak pernah colokin power supply notebook. Memang rencananya power supply-nya ini si microcontroller bareng dari sini. Jadi dia nggak ada sistem yang berbeda dan nggak ada interaksi dengan tempat lain. Sumbernya satu dari sini. Berarti ini kita protektif. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan, hambatannya gede banget. Di sini saya kasih 1 mega. Nah, kalau ini 1 mega, rasionya berubah dong, 2 tambah 10 dong. Jadi nggak 101. Ya udah, ini saya tambahin deh, biar nggak terlalu kecil. Jadi di sini R2-nya sama dengan 20K, R1-nya di seri 1 mega tambah 1 mega. Jadi 2 mega. Ini kan seri, jadi kita bisa jumlahin. Rasionya tetap 20 bagi 2020 ya, 1:101, nggak ada masalah. Oke, ini udah. Jadi ini koreksinya atau reviewnya. Kan kita mau ukur tegangan yang keluar dari power outlet. Ya udah, kita ukur dulu tegangan yang keluar dari power outlet itu berapa. Ini saya ada 2 pengukuran ya. Nah, ini funky nih. Tuh, tegangan saya ini 191. Sama kita pakai avometer. Kenapa saya perlu alat ini, voltmeter? Karena ini tegangan 101, alat saya bentar lagi pada jempol. 189 nggak kebaca dari 187, 108, aduh mengerikan. Oke lah, kita bilang 190. Ini kan VRMS yang dibaca sama KWH meter nih. KWH, V yang dibaca KWH sama dengan 188. Kita pakai avometer deh, kali-kali baterainya habis atau apa, anggap aja kita nggak percaya. Second opinion. Bismillahirrahmanirrahim. 195, 194, naik turun 195. Voltmeter, voltnya dari voltmeter multiresistor 195 volt. Wih, jauh banget diferensinya. Yang mau kita hitung kan maksimumnya. Kemarin kita udah bilang strateginya kita cari maksimumnya. Otomatis kita harus hitung. Kalau 188 ini maksimumnya berapa? Kita kali akar 2 di sini. Dapatlah di sini sama dengan Vmax-nya. Topnya itu berapa? Kalkulator. 188 dikali 2 akar sama dengan, waduh, ngeri banget, 265 volt. Ini kenapa saya perlu voltmeter. Listrik di rumah saya ini aneh, tegangannya suka bercanda, alat-alat bisa rusak. Dikali 195, ini 275 volt. Ini kita udah dapat. Kalau kita pakai rasio tadi 1:1, kira-kira A0 itu bacanya berapa volt? V yang di A0 cara pembacaannya adalah analog read A0 kali voltage levelnya kita pakai 3,3 volt, si not MCU dibagi resolusinya 1023. Berarti kalau kita pengen tahu V-nya ini berapa, kita harus tahu resolusinya. Sebelum itu kita pengen balikin nih, kalau kita pakai rasio ini seharusnya yang dibaca ini V-nya berapa? V di A0. Bagi aja 101, berarti kan Vmax dibagi 101 harusnya angka di sini. Karena rumusnya voltage divider, sekali lagi
Voltage divider itu V out sama dengan V in dikali rasio R2 bagi R1 tambah R2. Ini berkali-kali ini voltage divider. R2 bagi R1 tambah R2 itu yang tadi, yang 1:101. Ya udah kita bagi 101. Kalkulator 265 dibagi 101 sama dengan 2,62. Berarti ini harus membacanya 2,623 volt. Yang bawah balik lagi 275 dibagi 101 sama dengan harusnya pembacaannya 2,72 volt. Ini kan yang harus dibaca. Sekarang coba kita konversi lagi dengan rumus seperti ini. ADC nya seharusnya berapa? ADC ini nilai yang atas ini, analog ini bacanya berapa? Ya tinggal kita konversikan ini ADC, ini loncat sini ya, sama dengan harusnya volt yang kita masuk ini dikali ini kita naikin ke atas 1023 dibagi voltage levelnya ini kita turunin ke bawah 3,3. berarti ADC itu harusnya V dikali ini berapa rasionya, 1023 bagi 33 3 bagi 310. Berarti ADC itu seharusnya 310 kali dari V yang kita baca ini. Oke, coba kita kaliin aja. Ini bacanya segini, kita kali 310, 844. Ini kebalik. Ini saya baca bawah nih tadi nih. Oke, ini yang 844. Analog read A0 harusnya bacanya 844. Nah, yang atas kaliin lagi 2,623 kali 310 sama dengan 813. Coba bener nggak sih? 1023 itu dibagi 3,3 volt sama dengan sekian. Benar 310. Oke. Ntar udah ngitung-ngitung salah kan, nggak lucu. Jadi data ini yang perlu. Nah, sekarang kita bandingin bener nggak dengan rangkaian kayak gini, voltage rasionya tetap 101. Saya nggak yakin karena ada kapasitor. Pasti lari. Dan larinya pasti lumayan. Nah, oke. Kita ukur aja. Oh, sebelum ukur, saya jelasin dulu rangkaian ini dong. Ini bikinnya gimana. Oke. Ya, ini sama. Ini not MCU masuk, ini groundnya. Ini A0 nya. Oke, kita butuh apa aja? Kita butuh ini. Pertama terminal dioda. Ini saya pakai 1N4007 4 biji, kita rangkai seperti di gambar. Dengan demikian kita udah flip tegangannya jadi bolak-balik jadi tegangan searah. Resistor 1 mega, ini setengah watt 2 biji atas bawah. Ini resistor 10K 2 biji kita seri. Nah, tadinya kita pakai ini nih 0,1 mikrofarad 104. Yang ini tantalum ya, bukan keramik. Nah, saya ganti. Ini 10 nanofarad. 10 nanofarad dia bisa 400 volt kalau nggak salah. Ini lumayan. Oke, terus pin header udah jumper wire beres. Jalurnya ya sama kayak tadi tuh, kayak ini kan nggak ada bedanya. Dari sini kita bilang ini 1, 2, 3, 4, jalur 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, jadi masuk dari sini live-nya percabangan pertama, ini kedua, yang kedua sini. Dari sini masukin ke 1 mega ohm. Dari 1 mega ohm kita paralel, yang satu ke resistor, ini di seri, masuk sini keluar sini ke ground. Jadi yang ini, yang 2 biji ini kita gambar, yang 1 biji ini kita jadiin 2. Nah, ujungnya ketemu sama zener nih, kakinya zener. Ini kan yang ke groundnya zener, ini yang ke positifnya. Sama ini di paralel 3 biji nih. Nah, kapasitornya juga di paralel. Untuk kapasitor ini nggak ada polarisasinya, jadi bebas bolak-balik. Baru di ujungnya masuk ke 0, jumper ke 0. Nah, di ground ini kan di sini nih ketemu ground nih. 1, 2, 3 ini di bawah nih ngumpul. Saya tutup pakai itu glue gun. Groundnya 1 ke groundnya not MCU, ground yang ini bercabang ke 1 mega. 1 mega masuk ke yang keempat. Yang keempat baru keluar ke cabang ketiga. Cabang ketiga saya jumper ke N. Ini ada jumper ini. Jumper ke N udah kayak gitu, tinggal solder di belakang. Saya nggak jago kalau saya solder kelamaan, nggak kelar-kelar videonya. Oke, cuma gitu aja. Terus not MCU nya kali ini kita powerin dari notebook, cuma ntar kita cabut power supply nya biar nggak bercanda ntar kalau jadi satu. Kan tadi kita udah kasih lihat nih, ini buat langsung ke N. Walaupun di sini kita kasih 1 mega ohm, tapi tetap aja nggak usah. Saya tunjukin kenapa bahaya, kenapa ground ini nggak 0. Kita colok. Saya nggak bahas programnya dulu, kita pakai dulu programnya, ntar belakangan baru kita bahas tentang bagaimana sketnya segala macam belakangan. Jadi kita bolak-balik reverse engineering. Kita buka Arduino IDE, yang kita mau baca cuma analog read A0 berapa, kita tulis ke serial monitor. Itu aja dulu, yang lain-lain belakangan, soalnya ntar ada beberapa hal yang saya harus jelasin juga tentang si
ESP8266 ini. Ini belum colok-colok dulu ya. Saya cuma mau nunjukin kenapa saya bilang ground itu nggak sama dengan 0. Baca pembacaan tuh. Nah, ini coba saya pegang. Ada nilai kan tuh 42. Saya turunin 4. Ini saya pegang. Pengen lihat nilai yang lebih tinggi. Saya injek kaki saya ke tanah. 200 berapa? Ini makin saya tekan konduktif 400. Nah, artinya ada arus yang ngalir ke badan saya. Cuma besarnya berapa ya dari sini nggak tahu berapa. Bisa dihitung-hitung. Jalurnya gimana? Asumsi saya di sini nih. Dari ground masuk ke zener. Zener ini kan reverse bias nih. Ini forward bias yang sini. Berarti dia masuk ke sini dari ground terus dia ke ground. Nah, ini voltage divider nih. Dia baca nih arus yang ngalir di antara A0 dengan tanah, dia baca nih ya kurang lebih gitu, kebalikannya. Jadi kaki saya sebagai, jadi ground itu nggak 0, ground ini lebih tinggi. Sekarang ini kita cabut. Kenapa? Kita mau ngukur 220 nya ini dapat nilai berapa. Kita mau baca DC nya aja ya, kita nggak mau baca volt real-nya berapa. 190 volt, pembacanya 562. Kita catat lagi, tadi kan angkanya berubah-ubah. 190 volt 562. Si avometer, udahlah kita pakai satu aja. Pembacaan kita 188 190 ya kurang lebih sama. Berarti masih valid. Cuma 2 volt ya fluktuatif. 180 pembacanya ADC, berarti ADC yang dibaca realnya. Ini kan seharusnya nih, ini yang dibaca 562. 562 harusnya dibacanya 813. Ini berapa persen nih? Ini pembacanya 0,6 dari seharusnya. Berarti kalau kita kali lagi dengan 101, berarti ini mungkin 150 kali rasionya. Jadi nggak 101. Kenapa? Balik lagi. Kalau yang punya Proteus, tolong disimulasiin kayak gini. Kalau kita masukin 330 volt, keluarnya di sini berapa? Karena ini lari banget, nggak mungkin kita pakai formulasi ini lagi. Paling gampang gimana? Kan kita punya nilai maksimum nih. Kita pakai nilai eksperimen. Jadi engineering itu nggak melulu semua yang ada di kertas ini sesuai dengan yang ada di realita di lapangan. Kenapa begitu? Karena banyak faktor. Kayak faktor ini kan tadi hitungannya buat konstan tuh. Kalau kita baca kenyataannya nggak konstan, dia naik turun nih dari 0. Kan dia nggak 3,3 volt dari ujung ke ujung, dia naik dulu turun lagi, nggak 300 sekian volt. Ini ada nolnya segala macam. Sementara tadi perhitungannya konstan, maka semuanya ini berubah. Nah, paling gampang kita pakai pendekatan reverse engineering. Kita balikin, kita punya nilai nih yang dibaca sama not MCU 562 kalau tegangannya 190 dari 188 volt VRMS. Nah, dari sini kan kita tahu Vmax-nya berarti 265 atau 275. Kita hubungin aja nih, kita bikin relasional antara Vmax, relasinya seperti apa sih dengan ADC. Berarti kan ada satu hal yang konstan. Kita keluarin lah konstante namanya VADC. VADC ini sama dengan apa? Vmax dibagi ADC. Ini tujuannya apa? Kita ingin tahu berapa volt sih per 1 ADC. Kan kita punya 562 nih. Misalnya kita pakai 2 ini. VADC-nya berapa? Ini Vmax 265, kita bagi 562. Itu makanya gunanya lab. Lab itu buat membuktikan bener nggak sih data realnya. 265 dibagi 562 sama dengan 0,47 0,471. 275 dibagi 562 4,89 0,489 volt. Berarti di sini per ADC-nya 0,47 volt sampai 0,489 volt. Makin tinggi bacaannya, VADC-nya ini makin tinggi. Jadi dia ini juga nggak linear. Kita mau melakukan pembacaan range sekitar 180 sampai 220 volt karena tegangan kita 220 volt. Kalaupun ada deviasi 0,01 volt atau apa, kita abaikan. Kita pakai aja konstantanya ini berapa. Misalnya kita bilang kita pakai maksimum deh, kita pakai 0,49 volt. Kita jadiin ini
konstanta. Kita asumsiin aja, kira-kira, bukan angka eksak, kita masukin lah. Jadi setelah kita baca ADC, misalnya ini udah di real life kita pasang, kita ngitung Vmax-nya gimana? Kita ngitung Vmax, kita baca aja di analog voltage reference-nya berapa dikali. Oh ya, ini kan voltage reference-nya pakai 3,3 volt, dan voltage reference itu juga bisa mempengaruhi nilai ini, bacaan ini. Kalau di node MCU-nya ini nggak stabil, naik turun, ya berubah juga. Nah, ini penjelasannya. Ya udah, kalau kita mau baca Vmax sama dengan VADC konstanta ini, kita kali analog read-nya di pin-nya A0. Nah, ini rumus kita nih buat ngeluarin Vmax. Setelah kita dapat Vmax, yang kita pengen baca kan tegangan VRMS yang tadi dibilang 290, 188 atau 220, itu VRMS. Harus kita balik kali lagi, VRMS sama dengan Vmax dibagi akar 2. Ini rumus kedua, tinggal kita program. Jadi kita nggak usah ubek-ubek pakai 1,1, kita pakai 2 rumus ini aja. Oke, sketch-nya gimana? Di sketch, apa yang kita mau lakuin? Refresh lagi, yang mau kita lakuin di sketch pertama, kita baca analog read. Apa yang mau kita baca di analog read? Nih, yang kemarin nih. Tegangannya kan udah kita flip nih, harusnya kan ke bawah sini nih. Kita flip begini. Kita baca selama ini 200 milisecond, sebanyak berapa? 100 kali pembacaan. Yang kita mau baca apa? Kita pertama baca misalkan analog read, kita dapat nilai sini. Kita bikin variabel satu maksimum. Jadi kan yang kita pingin dapatkan nih, ini berapa sih Vmax-nya nih? Berarti kita bikin variabel max ADC. Ini maksimum ADC yang dibaca. Integer atau apa terserah, integer. Terus kita lakukan pembacaan 100 kali. Berarti ada iteration 100 kali pembacaan. Apa yang dibaca? Dibaca realnya, analog read bla bla bla. Kita bandingin analog read yang kita baca di sini lebih besar nggak dari max ADC. Kalau besar dari max ADC-nya ini kita ganti dengan hasil pembacaan analog read di sini. Terus dia naik. Ini kan 100 kali nih, naik di sini. Dapatlah analog read baru. Pasti lebih besar dari sini. Nah, nilai ini kita masukin lagi ke max ADC, kita ganti sampai di atas. Di sini kan dia turun. Di sini turun, dia nggak ganti nih. Sampai sini dia mulai naik lagi. Begitu dia dapat di sini lebih tinggi, misalnya di sini maksimumnya sini, ternyata ini pembacanya di atas. Ya ini yang diambil. Jadi iteration seperti itu. Udah selesai sampai sini, udah 100 kali, mungkin sini 50, ini 100. Kita balikin lah max ADC ini, kita keluar. Jadi functionnya itu integer function, kita keluarin situ. Oke, sketching seperti apa? Ini kita baca, ini sketchnya. Ya, pakai Blink standar, kita pakai library buat Blink, terus Wi-Fi credential segala macam standar. Nah, di sini ada 2 unsigned long, ini buat delay. Saya gantiin delay dengan milis. Apa 2 itu ntar ya, jelasin. Ini buat nampilin interval ngirim data ke Blink. Ini kan ada 2 LED nih. Ada yang nanya kemarin, ini caranya gimana nih? Yang ini LED ini indikator bahwa kalau dia blinknya cepat, berarti node MCU-nya connect ke Blink server. Kan ini ntar kita bungkus segala macam, kalau kita pegang-pegang, kita nggak bakal colok-colok lagi nih. Ini udah selesai, dia nggak ada tas lain lagi. Kita harus tahu dong dia nyala atau enggak. Nah, ini kalau dia blink-blink gini berarti dia connect ke Blink. Nah, yang ini tiap nyala dan tiap mati itu ngirim data ke Blink server. Caranya gimana? Ya makanya kita perlu 2 kali ini buat intervalnya. Nah, ini yang VADC tadi, kita bikin variabel VADC. Nah, ini kemarin pembacaan saya di angka 200 sekian. Bacanya 0,1, makanya saya bilang ini dia nggak konstan sebenarnya. VADC ini berubah. Kenapa? Ya ini tadi kapasitor ini bikin dia disimulasiin lah. Disimulasiin misalnya kasih angka 200, 180 volt, 190, 200, 210. Berapa VADC-nya? Challenge. Itu buat kalibrasi. Ntar tinggal kita bisa bikin kata-kata. Kita bikin aja misalnya ini sekian-sekian, maka VADC-nya sekian. Kalau tegangan sekian, VADC-nya sekian. Jadi VADC-nya juga function. Nah, pembacaan kita tadi berapa? 0,49. Ya kita masukin aja sini. Di setup, lakuin apa aja. Nah, ini dia. Pinnya harus didefinisin. Kedua itu internal LED gitu. Kalau kita mau pakai, kita harus definisin dia sebagai output. Terus Wi-Fi connection standar. Nah, ini nggak usah bahas. Ini Blink begin standar, bikin koneksi ke Blink local server untuk portnya. Nah, ini integer function yang kita bilang tadi. Ini ngelakuin apa ya? Tadi kan kita udah bikin nih. Kita bikin internal variable, local variable, max ADC,
nilainya 0. Kenapa harus 0? Kalau nggak dibikin 0, ntar pembacaan berikutnya dia ada isinya nih. Nah, ini for loopnya 100 kali. Kita bikin variabel ADC, isinya analog read. Nah, ini yang tadi, analog read, kita baca, masukin. Terus kalau max ADC lebih kecil dari ADC, maka max ADC ganti dengan ADC isinya. Oke, begitu aja selama 100 kali. Nah, ini karena interval kita mau baca 100 kali, dia range-nya 200 milisecond, maka pembacaannya itu delay-nya tiap 200 mikrosecond US. Nah, ini caution. Kalau pakai Node MCU, hati-hati. Jangan pakai delay mikrosecond terlalu lama. Ini saya hitung 100 kali dia masih aman. Selanjutnya loop, blink run, ya nyalain. Terus ini yang tadi, blinking si LED dia kalau connect ke blink. Jadi blink connect ini adalah function yang internal functionnya di blink. Outputnya cuma true and false. Kalau dia connect, outputnya true. Kalau dia nggak connect, outputnya false. Nah, ini jika dia true, if true berarti 1, lakukan yang di bawah sini. Dia blinking tiap 300 milisecond. Milis yang kedua ini buat nampilin data ke blink atau serial monitor. Jadi intervalnya tiap 1 detik. Di sini kita bikin lokal variable integer MADC. Sebenarnya ini value-nya sama dengan hasil dari integer function max ADC. Cuma ya biar kita lihat aja ini ada perbedaan data. Nah, baru di sini nih kita pakai rumus kita yang tadi. Vmax sama dengan VADC kali analog A0. Analog A0 ini kan udah jadi max ADC nih karena udah kita sortir, udah dapat maksimum. Nah, kita pakai rumus ini. Setelah kita dapat Vmax-nya, kita bikin variabel satu lagi, VRMS. VRMS itu sama dengan yang ini yang kedua. VRMS sama dengan Vmax bagi akar 2. Udah dapat. Lempar ke blink ke virtual pin 1, lempar ke blink ke virtual pin 2 buat VRMS-nya. Serial print gitu juga, MADC-nya kita tampilin, terus Vmax dan VRMS. Terakhir, tampilin juga randomly A0-nya ini secara random. Ini jadi gini nih, digital write pin 16, state-nya apa? State-nya lawannya. Ini saya bikin digital read 16. Jadi kalau digital read-nya 16-nya ini lagi high, berarti ditulis low, maka dia blinking, toggling. Oke, udah. Ini sketch-nya gitu. Ntar saya jelasin satu hal lagi. Oke, ini langsung aja kita upload. Setelah kita upload, ntar kita pasang, kita nyalain blink. Blinknya udah kebuka, serial monitornya juga udah kebuka. Kita langsung aja melakukan pengukuran. Power supply-nya udah kita cabut dari notebook. Nah, ini kita baca berapa tuh? 189. Nah, sekarang hasilnya berapa di serial monitor? Kita nyalain. Oke, ini pembacaan 586. Ini di blink. Bacanya 192, 186. Agak lari sih. Coba kita cek pakai avometer. Di blink lebih tinggi tegangannya daripada KWH meter. Avometer berapa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. 196 di blink, 194. Angka di blink lebih mirip sama angka di avometer daripada di KWH meter lebih rendah. Oke, itu aja. Oh ya, satu lagi. Ini kita matiin dulu. Saya tambahin bonus deh. Apa-apa, ini videonya agak panjang dikit. Nah, di sini ada bahaya yang tadi saya bilang. Hati-hati pakai delay microsecond. Iterationnya kita jadiin 10.000. Kita compile. Oke, kita buka serial monitor. Error. Dia selalu dapat ini nih, error. Coba kita copy paste aja. Nah, kenapa? Ini di restart sama Watchdog Timer WDT ini. ESP chip itu ada namanya Watchdog Timer, si anjing penggonggong. Dia penjaga. Dia ngecek kalau ada code-code yang blocking atau bikin timeout, dia akan restart. Kita cek aja di sini. Ini sebaiknya diinstal nih exception detection. Kita masukin ke sini. Nah, ini ntar akan ada nih errornya. Itu kenapa? Bacanya dari bawah sini. Jadi code-code ini setelah di decoder hasilnya seperti ini. Pertama loop wrapping, terus dia masuk ke function setup, terus masuk ke loop. Di loop dia panggil integer function max ADC. Di dalamnya ini ada blink, protocol, analog read, bla bla bla. Terakhir dia baca ini nih. Coba kita cari lagi yang lain. Seharusnya dia tampilin resetnya itu karena delay microsecond. Ini yang kita ambil. Ctrl C, kita ganti. Nih, delay microsecond. Jadi delay microsecond ini perintah yang terakhir dipanggil. Setelah itu dia nyangkut dan CSP-nya restart. Nah, jadi si delay microsecond ini bahaya. Dia bikin start. Nggak boleh banyak-banyak dipanggil. Saya udah demoin kalau nggak salah di video tentang stepper motor. Jadi kalau punya SP826, SP01 atau Node MCU segala macam suka restart, perhatiin apa kita pakai delay microsecond. Kalau delay kayaknya agak beda. Oke, itu aja. Jadi
begitu caranya. Kita udah bahas bagaimana mulai dari kertas, kita coret-coret, kita bikin rangkaian, kita pakai voltage divider, cuma kita ketemu angka yang agak jauh ya, 1,5-nya kayaknya itu faktornya. Kenapa? Karena ada kapasitor dan ada zener, jadi itu perlu dibahas lebih lanjut kenapa dia nggak dapat angka yang sesuai gitu kan. Kalau perhitungan voltage divider kan harusnya rasio ini ya udah hasilnya segitu, cuma ya karena tadi ada kapasitor, ada charging time-nya segala macam, sementara listriknya naik turun, artinya ya dia belum selesai penuh udah turun lagi, selesai penuh turun lagi, otomatis berubah lah pembagiannya ini. Jadi kita bikin konstanta baru, volt per ADC, kita baca tegangan yang masuk, kita baca nilai yang terbaca di A0, ya udah itu aja yang kita konversi. Toh hasilnya nggak jauh-jauh banget, kalaupun ada kesalahan ya mungkin bisa ditolerir lah. Toh ini bukan standar industri, Purman style aja, jadi standar DIY. Dan yang paling penting adalah safety first. Ini main tegangan tinggi, mungkin pakai ini juga bisa. Kita kasih kumparan, otomatis tegangannya turun. Setelah turun baru pakai voltage divider untuk baca tegangan yang keluar dari kumparan ini. Baru kita kaliin faktor tegangan masuk kumparan dan tegangan keluarnya, dari situ juga kita bisa baca. Dan yang terpenting adalah ini jangan kita powering dari tempat yang terpisah. Dari sinilah, soalnya kayak adaptor kan kita juga nggak tahu itu ininya seperti apa. Makanya waktu pengetesan tadi kan saya cabut tuh adaptor notebook. Jadi bener-bener dari baterainya notebook saya masukin ke sini buat powering Note MCU. Ya kedepannya mungkin bisa dibikin semacam kayak transformerless power supply, jadi sumbernya sama, fasenya sama, semuanya sama, jadi dia nggak bercampur lah. Soalnya dari luar kita nggak tahu listrik di Indonesia colokannya nggak ada polarisasinya. Itu yang agak sulit. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Hati-hati, ini tegangan tinggi. Kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong dikoreksi, tulis di komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.